bilang kalau lagi viral, banyak orang yang sukses di Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa kok banyak orang mensarankan saya untuk ikut Ciputra Entrepreneurs Club ya? Nah, Bapak Ibu, hari ini Bapak termasuk orang yang kalau kita bilang hoki ya, karena Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung tentang apa itu Ciputra Entrepreneurs Club dari sumber yang tepat ya. Oke, Entrepreneurs Club itu adalah mega proyek dari Ciputra Group berupa suatu komunitas atau klub yang memfasilitasi para pengusaha dan calon pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Di mana nanti Bapak Ibu akan diberi pelatihan skill kewirausahaan. Bapak Ibu di apapun bisnisnya, misalnya bengkel, valuasi, kemudian dibantu dipromosikan. Dan yang saya suka ini adalah di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu mendapatkan akumulasi modal, ya. Jadi tetap positif, kita Bapak Ibu bisa mendengarkan tentang bagaimana menjadi kaya di Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Oh, tanyain, ya. Mungkin aku dibantu untuk mengemute teman-teman yang Oke, ya. Jadi kalau ditanya apa sih entrepreneur itu, ya, mungkin bagi para pengusaha sukses mungkin tidak asing. Oh, entrepreneur ya pengusaha lah, ya. Karena memang sudah biasa berkecimpung di dalamnya. Saat ini masih menjadi intrapreneur itu orang yang bekerja, ada majikan dan lain-lainnya, itu mungkin ini adalah sesuatu yang baru. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah jadi wirausaha, ya, menjadi wirausaha itu ada Bapak masuk ke dalam suatu dunia yang liar dan keras, ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menaklukkan dunia entrepreneur ini, Bapak Ibu akan menjadi kaya raya. Kenapa entrepreneur harus kaya? Karena ya itulah takdir seorang pengusaha, ya harus kaya. Kalau kamu nggak kaya ya berarti kita belum sukses jadi pengusaha. Ya, kenapa kok harus kaya? Ya karena kita tidak memungkiri bahwa selama kita hidup di dunia, kita butuh yang namanya uang untuk segala yang kita inginkan. Benar kan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu berada di sini artinya kita semua sama-sama punya kebutuhan, ya. Nah, Ciputra ini akan memfasilitasi Bapak Ibu cara-cara untuk menjadi entrepreneur, ya. Kadang kalau kita mau jadi entrepreneur, kita biasanya dihadapkan pada suatu pertanyaan. Kalau kita sudah berpikir, oke, aku mau jadi pengusaha dah, aku mau jadi kaya. Karena kalau ikut orang, aku bikin orang itu kaya, ya. Atau kalau aku ikut orang, aku susah kayanya, ya. Mungkin itu benar, ya. Dan kalau memang kita sudah punya tekad untuk jadi entrepreneur dan menjadi kaya, kadang kita dihadapkan pertanyaan ini, mau bikin bisnis apa sih yang bikin kaya, ya. Waktu saya SMA, saya pernah putar-putar naik motor ke kompleknya orang kaya ini. Saya bertanya, kok bisa ya mereka bangun rumah yang besar-besar kayak istana? Kira-kira bisnisnya mereka tuh apa ya? Kayaknya aku juga perlu deh punya bisnis itu supaya aku juga punya rumah seperti itu. Ya. Terus dengan berjalannya waktu saya baru tahu kalau orang kaya itu kaya dari pengembangan aset yang mereka punya. Ya. Oke. Di mana orang kaya itu mengembangkan aset mereka, baik itu mereka punya properti, saham, maupun investasi bisnis, di mana mereka menggunakan uang tabungan mereka untuk membeli sebuah aset, agar aset itu bekerja untuk mereka. Nah, sekarang permasalahannya muncul bagi kita, para calon pebisnis, kita dihadapkan kira-kira mau bisnis apa. Ya. Nah, kemudian kalau kita yang sudah punya bisnis, kadang dengan kondisi sekarang kita dihadapkan pada biaya promosi yang mahal, bisnis yang nggak berkembang,
karena nggak punya relasi, nggak ada investor yang mau invest, ya, atau kita juga kurang modal. Ini terutama banyak sekali bagi startup bisnis yang dia sebenarnya bisa besar tapi kurang jalan karena kekurangan modal. Mau pinjam di bank, saat ini susah bank untuk mengeluarkan kredit bagi bisnis yang masih berupa idea. Ya, mintanya pasti yang sudah jalan, jalannya juga bagus, keuangannya lancar, nah itu nanti dikasih modal. Jadi kalau ada orang bilang bisa berbisnis dengan modal nol, nah itu kayaknya zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Karena untuk mau dapat nol modal kita perlu cari investor. Tapi hari gini kayaknya susah deh cari investor. Nah, oke. Nah, Ciputra itu memberikan sebuah solusi cara kerja cerdas buat Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu akan diajak masuk ke sebuah komunitas, di mana Bapak Ibu akan dibimbing dan dibantu mengembangkan bisnis yang Bapak Ibu punya sekarang, apapun bisnisnya, ya, dan diberi kesempatan untuk menjadi entrepreneur handal, memiliki aset dan menjadi kaya. Ya, tentu teman-teman mau semua dong kalau jadiin kaya, karena memang tujuan kita hadir malam ini adalah mencari tahu kenapa kita bisa kaya. Kalau brosurnya itu bisa dapat gaji 300 juta per bulan mengembangkan bisnis bersama Ciputra. Nah, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara Ciputra mengembangkan bisnis Bapak Ibu dan menjadikan Bapak Ibu kita semua menjadi entrepreneur yang handal dan menjadi kaya. Oke? Maka itu hadirlah yang kita sebut dengan Ciputra Entrepreneurs Club, ya, mega proyeknya dari Ciputra. Kita lanjut. Nah, kita tahu bahwa kalau Ciputra Entrepreneurs Club, otomatis kita akan mengacu pada sosok beliau, ya. Kalau teman-teman tahu, Insinyur Ciputra almarhum itu punya mimpi dalam 25 tahun lagi itu akan hadir 4 juta entrepreneur. Ya, dari Sabang sampai Merauke dia memang ingin seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, nama Insinyur Ciputra itu ada depannya ada HC, honoris causa. Artinya apa? Artinya ini gelar yang diberikan oleh dari bangsa. Maksudnya PBB memberikan gelar ini bagi orang-orang yang memiliki dampak positif bagi negaranya. Dan Ciputra itu termasuk salah satu orang yang mendapatkannya karena apa? Dia memberikan dampak positif berupa entrepreneur bagi Indonesia. Kalau Bapak Ibu ke Stanford University, Bapak Ibu akan tahu bahwa Bapak entrepreneur dunia itu adalah Insinyur Ciputra. Jadi kalau segala sesuatu tentang Ciputra, segala sesuatu tentang entrepreneur, ya nggak bisa lari dari sosok ini yang kita sebut Insinyur Ciputra. Gitu ya teman-teman. Jadi beliau bahkan punya universitas entrepreneur di Surabaya, namanya Universitas Ciputra, yang digadang-gadang sebagai universitas entrepreneur terbaik di dunia versi Stanford University. Ya, jadi kalau orang kalau mau jadi entrepreneur itu mereka harus sekolah bayar. Nah, di komunitas ini Bapak Ibu akan dibantu memiliki mental dan skill yang sama untuk menjadi pengusaha handal. Kalau yang belum kenal Ciputra, mungkin Bapak Ibu bisa tahu beliau adalah konglomerat besar raksasa bisnis di bidang properti. Ya, banyak properti handal yang dipegang dia, mulai dari Taman Impian Jaya Ancol, Pondok Indah, yang dulunya ini adalah daerah yang tidak memiliki peluang bagus sebagai jadikan area properti. Tapi diubah oleh Pak Ciputra itu menjadi zona properti yang menguntungkan, bahkan Pondok Indah termasuk daerah yang mahal, ya. Dan di Citraland pun itu juga begitu. Saat ini kalau orang mau beli rumah, mereka prefer untuk membeli properti milik Ciputra. Kenapa? Karena dia punya integritas yang tinggi terkait untuk menjadikan bisnisnya besar. Ya, saya ingat sekali dia pernah bilang ke anaknya, lu jangan ganggu mereka. Kalau mereka nggak mau bayar, nggak mau ngasihkan tanahnya, ya kita pendekatan pelan-pelan, tapi jangan dipaksa.
ya. Dia selalu bilang itu karena dia ingin semua orang itu senang, sukses, ya seperti itu dengan membantu mereka. Ya, jadi integritas itu yang saya tahu dan saya pegang sampai hari ini bahwa apapun bisnis yang dibuat oleh Ciputra pasti sukses, pasti besar, pasti itu mega proyek dan pasti dinanti banyak orang. Dan beneran setiap kali saya megang nama besar Ciputra itu mudah bagi saya untuk mengenalkan apapun bisnis yang dimiliki oleh Ciputra. Ya, oke. Kalau yang belum tahu bahwa Ciputra ini juga punya bisnis di seluruh Indonesia, kurang lebih ada 100 proyek di 40 kota di Indonesia, dan ada 10 negara di mana proyek Ciputra berada. Jadi kalau dibilang sudah go internasional ya. Kemudian beliau juga untuk Ciputra Entrepreneurs Club ini menggandeng salah satu raksasa bisnis besar, yaitu Tunas Group, di mana Tunas Group ini salah satu eksportir untuk otomotif. Mungkin Bapak Ibu kenal BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, ya, Mercy, Daihatsu, Honda, Toyota, Isuzu. Di mana kita semua rata-rata juga menggunakan produk-produk ini. Kemudian ada juga rental dan juga finance. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini adalah bisnisnya Ciputra sama Tunas Group cari uang, Bapak Ibu salah besar. Kenapa? Karena mereka itu raksasa bisnis besar. Kalau Bapak Ibu tahu, untuk bikin satu finance itu butuh modal yang sangat besar, baru legalnya bisa keluar. Jadi tidak mungkin kalau dia bikin Ciputra Entrepreneurs Club untuk cari duit di sini. Yang saya tahu adalah Ciputra Entrepreneurs Club itu dibangun untuk membantu kita menjadi entrepreneur. Ya, seperti itu. Oke, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Ada Bu Yunita Ciputra, anak keduanya, dan juga Pak Riko Adisurya ini dari grupnya Tunas. Dan ini yang tak kalah pentingnya ada Dewan Direksi. Ini adalah tim-tim handal. Nanti Bapak Ibu bisa bongkar siapa mereka. Kalau Bapak Ibu tahu Pak Hengki termasuk salah satu yang merancang Aksa Asuransi, ya. Itu dia diminta untuk membantu kita membikinkan satu sistem yang paling jenius, yang paling pas untuk kondisi sekarang, di mana kita bisa sama-sama jadi entrepreneur melalui sistem yang baik. Kalau ilustrasinya begini, kalau kita sama-sama punya uang, kita akan melihat di mana uang ini bisa bekerja bagi kita dengan cara yang paling pasti. Ya dong, kita tidak mungkin menginvestasikan, oh ini punya bisnis, ayo tak cemplungin duit tanpa kita tahu. Nah yang Bapak Ibu dikenalkan ini adalah bisnis yang memiliki sistem yang jelas. Ini loh, kalau Bapak Ibu mau jadi entrepreneur, langkah-langkahnya, step by step-nya ini seperti ini. Silakan diikutin, sudah jelas, pasti jadi. Kalau saya lebih memilih satu bisnis atau tempat yang bisa menjadikan saya entrepreneur dengan step by step yang jelas. Ya, nanti kita akan lihat untuk slide selanjutnya apa yang dimaksud step by step yang jelas seperti itu, yang mengelit ya, menuntun kita untuk menjadi kaya dan menjadi entrepreneur handal. Oke, nah kalau Bapak Ibu join di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu dapat keuntungan, Bapak Ibu dapat peningkatan skill. Kenapa? Karena untuk jadi entrepreneur itu tidak mudah, ya. Perlu pelatihan mental, perlu dapat info tips-tips untuk menjadi pengusaha itu kayak apa sih? Mentalnya seperti ini, ya. Terus menambah relasi dan promosi. Ini saya saat ini sangat mendapatkan banyak relasi dari Ciputra Entrepreneurs Club yang dulunya nggak kenal ini, sekarang kenal investor ini, seperti itu. Nah, bagi kita seorang pengusaha, memang kita butuh namanya relasi. At least kadang investor tuh kadang butuh orang untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kalau kita nggak kumpul sama-sama pengusaha, mana kita bisa dapat investor atau kita bisa dapatkan bisnis atau pengembangan bisnis. Makanya Ciputra tahu, dia menyediakan wadah kalau lu mau jadi pebisnis, ya kamu harus kumpul sama-sama pebisnis. Ya, keuntungan lainnya adalah
Bapak Ibu produknya dipromosin kalau punya produk, ya. Ada orang bilang kalau mau dapat relasi, lu mesti join ke klub atau grup WhatsApp yang isinya orang-orang pengusaha atau klub. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Rotary Club atau lainnya, di mana harus masuk situ supaya kenal relasi dan di situ bayar juga. Dan di sini itu Bapak Ibu anggapnya cuman invest tapi dapat relasi, ya. Yang kita sebut dengan mengumpulkan menambah modal ini loh. Jadi keuntungan sebagai member, biaya registrasi menjadi member bulanannya itu dijadikan modalnya Bapak Ibu. Keren banget kan? Kalau di tempat lain Bapak Ibu ikut klub atau komunitas, itu kayak iurannya berbayar dan habis hilang. Tapi di Ciputra, iuran yang Bapak Ibu bayarkan itu akan menjadi modal usahanya Bapak Ibu di Ciputra Entrepreneurs Club. Dan itu yang tidak dimiliki siapapun di dunia saat ini. Ya, itu kerennya. Terus ini contoh-contoh peningkatan skill di mana Bapak Ibu bisa diberi training workshop yang dihadiri oleh para pembicara handal di bidangnya yang membagikan tips-tips bagaimana menjadi pengusaha. Terus ini Bapak Ibu juga dapat relasi di mana bisnis Bapak Ibu apapun kayak angkringan, makanan, minuman, jasa pun itu kita masukkan ke dalam satu link ya, link registrasi usaha di mana Bapak Ibu akan dibantu dipromosikan, dibantu dibikinkan desain, dibantu dipromosikan di media sosial dari Ciputra Entrepreneurs Club. Oke. Terus ini contoh-contoh iklan dan promosi gratisnya ya. Banyak teman-teman yang dapat relasi baru, kenalan baru dari menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, jadi di Ciputra itu ada dua hal yang Bapak Ibu bisa dapat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya produknya ini, artinya Bapak Ibu seorang pengusaha, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas yang tadi saya sebutkan. Tetapi jika Bapak Ibu, loh aku ini tidak punya produk, aku ini pengen jadi pengusaha, aku pengen belajar. Gimana caranya aku bisa dapat uang juga kalau aku nggak punya produk? Nah, di Ciputra Bapak Ibu bisa dengan menabung, di mana modalnya akan diakumulasikan, atau mengumpulkan income dengan cara mereferensikan produk-produk dari Ciputra atau Tunas Group yang ada. Keren-keren loh. Kenapa? Karena tidak dengan gabung di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu diberikan akses privilege khusus untuk bisa dapatkan komisi atas referensi penjualan unit-unit properti Ciputra. Komisinya nggak kecil loh, 1,5%. Nggak usah gabung di salah satu agensi, gabung di sini Bapak Ibu sudah bisa dapat komisi. Kenapa? Karena rata-rata orang kalau mau beli rumah, mereka lebih prefer propertinya Ciputra. Nah, siapa tahu teman-teman Bapak Ibu ada yang ingin membeli properti Ciputra, nah bisa lewat Bapak Ibu sekalian, kan lumayan, dapat komisi 1,5%. Atau Bapak Ibu juga bisa mereferensikan produk-produk tunas yang tadi saya sebutkan, ada Daihatsu, Toyota, dan sebagainya. Ada Mercy, ya lumayan kalau Bapak Ibu bisa mereferensikan satu Mercy ke teman Bapak Ibu yang memang lagi butuh, ya seperti itu. Bapak Ibu juga dapatkan berbagai banyak referensi produk tunas seperti special price ya, dapat voucher untuk ini voucher 1 juta khusus Ciputra Entrepreneurs Club service di cabang tunas Toyota. Wah, untuk mobil lama seperti itu ya. Jadi banyak Bapak Ibu bisa jadi entrepreneur dengan cara mereferensikan produk-produk Ciputra atau produk tunas ya. Nanti saya sebut lagi alternatif menjadi kaya di Ciputra. Oke, kita masih lanjut terus. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbuka nih wawasannya mulai dan pengen, oke, kayaknya aku pengen deh jadi membernya untuk jadi entrepreneur dan menjadi kaya. Nah, cara menjadi membernya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal mendaftar, itu biayanya cuma 50.000 sekali seumur hidup. Itu sudah termasuk free asuransi kecelakaan diri sebesar 25 juta untuk 1 tahun dan biaya pendaftaran akan didonasikan ke yayasan yang Bapak Ibu pilih. Jadi Ciputra itu juga saking dia tuh baiknya, dia nggak ngambil juga, yang 35.000 diserahkan kepada badan amal yang bisa Bapak Ibu pilih nanti saat mendaftar. Kemudian Bapak Ibu menabung ya. Cara jadi member
diharapkan Bapak Ibu menabung minimal 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Ya, akhirnya kelihatan deh tujuannya nabung. Jangan salah Bapak Ibu, begini. Saya suka ilustrasinya tuh begini. Saya ini butuh jadi kaya. Kenapa? Ya kita tahu kalau lu mau pengen sesuatu, lu harus punya uang untuk membelinya. Benar kan? Nah, untuk jadi kaya, kita harus punya aset. Saya kalau tahu misalnya Ciputra punya begini, saya akan datang ke Ciputra kalau dia masih hidup, saya akan tanya, Pak Ciputra, kalau saya mau jadi kaya, gimana caranya? Ya ini ilustrasi ya. Ciputra akan bilang, oke, lu mau jadi kaya, lu mau jadi entrepreneur, oke, mau nggak kamu ikut cara saya? Mau. Sekarang Ciputra nanya ke kita, Indra, kamu punya uang berapa? Ya kita bilang, aku nggak kayak yang lainnya loh, yang investnya harus miliar-miliaran. Ciputra nanya kembali, punyanya berapa? Ya nggak sampai 1 juta lah. Oke, saya nggak minta banyak. Pilih aja kamu mau nabung berapa. Ya, kamu mau naruh investmu berapa. Ya sudah, aku mungkin 300 boleh nggak? Boleh. Kalau aku lebih 600 boleh nggak? Boleh, bebas. Oke. Terus saya nanya lagi, dengan 600.000 yang saya investkan, saya bisa kaya? Ciputra jawab, bisa. Terus Ciputra masih bilang begini, jangan khawatir kok, uangmu itu nggak saya pakai, uangmu itu saya tabungkan. Jadi sewaktu-waktu kamu butuh, kamu bisa ambil lagi uangnya. Kurang gimana? Ya, jadi Ciputra itu memberi kita satu akses menjadi kaya dengan cara menabung. Kenapa harus menabung? Ya kita tahu sendiri tidak ada orang kaya yang tidak punya tabungan. Banyak orang kaya yang sekarang bertahan karena kondisi pandemik itu karena tabungan yang dia punya. Dan Ciputra tahu orang Indonesia itu susah sekali menabung. Oleh sebab itu, salah satu cara lu mau jadi kaya, ya lu harus menabung. Makanya ini yang dipilih Ciputra setelah melewati banyak diskusi bahwa menabung itu yang paling cocok jika kalau kita mau jadi kaya. Oleh sebab itu kalau lu mau jadi kaya, jadi member di Ciputra Entrepreneurs Club, lu cukup dua. Lu daftar sama lu nabung. Anggap sekarang setelah nabung berarti kamu punya aset. Selama kamu punya aset, berarti kamu siap menjadi kaya. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya Ciputra Entrepreneurs Club seperti itu. Ya, kita mengembangkan aset yang kita punya selagi kita mengembangkan produk bisnis yang sudah kita punya. Jadi apapun bisnis kita, baik itu fashion, makanan dan lainnya, kita kembangkan di Ciputra Entrepreneurs Club. Tapi Bapak Ibu punya kesempatan lain untuk mengembangkan aset berupa tabungan yang bikin Bapak Ibu kaya. Kenapa bisa bikin Bapak Ibu kaya? Karena konsep menabung di Ciputra Life Saver itu totally different, totally berbeda. Nanti kita akan lihat perbandingannya kenapa berbeda dan bisa menjadikan Bapak Ibu kaya. Oke? Nah, biasa kita disuruh milih dulu nih sama Pak Ciputra. Bapak Ibu mau milih yang mana nabungnya? Udah disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Pilih, silakan. Oke, saya mau pilih yang 600 aja. Kayaknya hari gini ini standar lah. Kalau 300 kayaknya masa kita pengusaha investasi cuma 300 kan malu-maluin banget ya. Tapi kalau misalnya aduh chef ini kayaknya ini yang aku punya enggak apa-apa. Nanti bisa di-upgrade. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar mental seorang pengusaha, nggak ada salahnya ngambil yang paling tinggi. Bahkan sekarang saya punya 2. Ya, ada yang punya 3, ada yang punya 4 untuk tabungan yang paling tinggi. Kenapa? Karena Ciputra tahu kita tuh paling males disuruh ikut asuransi atau suruh nabung. Makanya sama Ciputra, waktu lu nabung, tak kasih proteksi jiwa. Supaya kalau ada apa-apa, at least keluarga kamu tuh dapat sesuatu yang bantu mereka kalau kamu nggak ada. Ya, itu pun nanti Bapak Ibu tabungan itu akan diakumulasikan sehingga berkembang dan memiliki nilai yang lebih besar. Ini contohnya kalau Bapak Ibu nabung yang 10.000, nilai akunya di tahun ke-10 akan menjadi 44 juta. Di tahun ke-25 kan 229 juta. Itu dengan asumsi pertumbuhan sedang 8% per tahun dengan usia maksimum 35 tahun untuk pria. Guarantee return nih, 2000 tahun ini 3,25%
ya, dijamin tidak minus. Perhatikan, kenapa kok dikasih tidak dijamin tidak minus ini warnanya merah. Ini yang membedakan kita dengan bisnis asuransi. Saat Bapak Ibu menjalankan bisnis asuransi, Bapak Ibu akan dimintain sertifikat ACI ya. Nah, di sini karena ini tidak mungkin di bawah 0, makanya tidak diperlukan sertifikat tersebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu dijamin tidak rugi. Makanya tidak diperlukan itu. Nah, ini yang memudahkan kita saat kita menjalankan bisnis dengan sistem yang bagus. Ya, Bapak Ibu juga dapat perlindungan asuransi jiwa maksimal sampai 100 tahun loh. Kemudian ini minimal masa nabung 2 tahun, maksimal sampai dengan usia 100 tahun. Kalau biaya admin ya kurang lebih sama, dan biaya asuransi sesuai usia. Jadi Bapak Ibu tetap dapat asuransi, biayanya ini sesuai usia. Berapa, Chef? Sekitar 6.500. Untuk parkir aja nggak nyampe ya. Itu setiap bulan kita bayar 6.500-an kurang lebih sesuai usia, itu sudah dapat biaya asuransi. Artinya apa? Aset Bapak Ibu yang Bapak kembangkan di Ciputra Entrepreneurs Club itu digaransi dan diproteksi. Loh, berarti nggak main-main dong. Iya, nggak main-main. Nah, itu pun kalau Bapak Ibu lihat, ini contoh ilustrasi tabelnya, kalau Bapak Ibu nabung, ya, itu nanti kita ada sistemnya namanya potongan akuisisi, ya, di tahun pertama dan kedua, tapi di tahun ke-11 Bapak Ibu lihat, itu dikembalikan 100%. Artinya, Bapak Ibu tidak kurang uangnya. Ini yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu untuk menjalankan atau men-share nantinya tidak dibutuhkan sertifikat. Kenapa? Dijamin tidak rugi, tidak minus. Kemarin di Januari sudah diumumkan bahwa tahun ini ya guaranteed return-nya adalah 3,25%. Ya, padahal bank lain menawarkan paling tinggi 3,25%. Nah, keren kan Bapak Ibu yang misal di otaknya adalah pebisnis sudah harusnya mulai melihat bahwa ini bagus ya. Kemudian Bapak lihat Bapak Ibu masih dapat uang pertanggungan ini. Kalau ikut yang 600.000 berarti dapat uang pertanggungan 60 juta. Ya, kalau ikut 30 dapat 30 juta. Bapak Ibu perhatikan, apabila kita ingin mengambil tabungan kita di tahun ke-26 usia 60 tahun, ini saya ilustrator ya, ilustrasinya, maka dana nilai akun yang bisa diambil sebesar ini loh, 175 juta. Artinya apa? Bapak Ibu nabung tapi dapat akumulasi modal. Masih dapat uang pertanggungan. Ya, itu kerennya. Itu kalau asumsi tingkat bunga 5% per tahun ya. Kita lanjut, kita lihat. Nah, kalau sudah urusan duit, apa legalitasnya? Kenapa saya harus menginvestasikan di Ciputra? Jadi Ciputra ini sudah resmi, ya, otoritasnya dari Jasa Keuangan OJK, approve. Dengan kalau Bapak Ibu lihat, rasio pencapaiannya itu sebesar 494%. Artinya apa? Harusnya standarnya itu sekitar 120%. Nah, Ciputra Entrepreneurs Club itu 494%. Artinya kalau dia bangkrut 4 kali, itu Bapak Ibu masih dapat aman, masih aman. Ya, seperti itu. Dia berani mengeluarkan ini. Ya. Kemudian kenapa? Karena kita semuanya produknya fully digital, paperless. Kalau Bapak Ibu tadi yang sudah join di awal, Bapak Ibu akan dengar bahwa kita sudah memasuki masa semuanya digital teknologi. Ya. Dan produk ini, tak kasih bocorannya, sebenarnya dipersiapkan buat anak-anak milenial. Kenapa? Anak milenial ini berbeda dengan kita yang usianya 30 ke atas. Di mana kita masih suka kerja konvensional yang pagi bangun harus masuk kantor. Seperti itu. Mengerjakan sesuatu walaupun beberapa cuma buka Facebook, tapi senang mengerjakan sesuatu yang sifatnya konvensional. Nah, Ciputra termasuk orang yang memiliki visi ke depannya. Dia udah tahu anak zaman sekarang itu nggak bisa kamu suruh begitu. Yang dia lakukan nanti pasti akan main-main juga. Makanya dia men-set up satu bisnis masa depan
makanya kita sebut mega proyeknya, untuk menggaransi anak milenial ini akan jadi entrepreneur di masa depannya. Dengan cara apa? Ya tadi itu, fully digital paperless, ya bisnisnya cuma main jempol lewat teknologi. Nah, Bapak Ibu yang hadir malam ini harusnya hoki. Kenapa? Bapak Ibu dilibatkan untuk visioner Ciputra masa depan, untuk anak milenial, dan Bapak Ibu dilibatkan untuk menjadi kaya melalui bisnis ini. Jadi harusnya Bapak Ibu bersyukur, ya. Kenapa ini oke? Karena juga ada guaranteed minimum return dan referral bonus income. Nanti saya dibantu sama teman saya, Bu Anita, akan menjelaskan tentang berapa besar sih gajinya, seperti itu, ya. Sama, nanti waktu kita menginvestasikan, ya, aset kita, itu di tahun pertama, di tahun kedua Bapak Ibu akan dapat potongan akuisisi sebesar tahun pertama 80%, tahun kedua 20%. Untuk apa? Untuk bayar ini, kegiatan operasional perusahaan termasuk di dalamnya untuk membayar komisi agent ya kita. Kenapa? Kita ini digaji. Ya, kita digaji, dikasih bonus. Itu bedanya sama tempat lain. Nah, tapi bagusnya di Ciputra itu Bapak Ibu di tahun ke-11 biaya akuisisi ini dikembalikan 100%. Artinya sebenarnya tidak ada potongan, cuman Bapak Ibu harus menunggu. Seperti itu. Kenapa? Yaitu proses menjadi entrepreneur. Part of, bagian dari pelatihan mental untuk menjadikan Bapak Ibu entrepreneur handal. Saya tanya, sekarang orang misalnya investasi hutan, sama dia harus menunggu sampai hutannya besar, kemudian dipotong baru untung. Di sini juga, tapi kalau Bapak Ibu investasi untuk misalnya sesuatu yang sifatnya itu, biaya operasionalnya hilang. Di kita, dikembalikan. Itu yang berbeda dengan investasi di tempat lain. Ya, dan saya suka sistem cerdas yang ditawarkan Ciputra ini untuk kita nih, yang lagi butuh solusi cara kerja cerdas, tapi tetap memiliki aset dan bisa kaya. Oke. Nah, ini perbandingan. Kalau saya punya uang, kalau saya taruh di bank, itu saya akan kena biaya administrasi. Masih ada risiko inflasi bunga 0,6 sampai 1,5% per tahun. Masih dapat pajak, tidak ada dana proteksi. Kalau saya masukkan ke unit link dan reksadana, ini termasuk yang habis-habisan kemarin pandemik, ya. Kenapa? Karena dia ada resiko penurunan nilai hasil investasi, di mana nilai investasinya tidak dijamin, adanya risiko nilai minus, dan ini yang terjadi kemarin. Di Ciputra dijamin positif dan minimal 0%, sudah tidak kena pajak. Kok berani ya? Iya, karena kita perusahaan besar, integritasnya bagus. Ya. Kemudian kalau di unit link Bapak Ibu kena biaya pengelolaan investasi atau fund manager 3-5% per bulan. Di kita tidak ada. Di unit link atau reksadana Bapak Ibu dapat dana proteksi 60 kali dari premi per bulan, ya. Di kita 100 kali. Kemudian kalau di unit link reksadana Bapak Ibu kena biaya akuisisi, di kita tidak ada. Biaya akuisisi dikembalikan 100%. Kenapa gitu ya, Chef? Dia nggak rugi ya? Enggak. Kenapa? Ingat, tujuan Bapak Ibu kalau melihat suatu bisnis, lihat tujuannya bisnis itu ada kenapa. Bisnis ini ada karena tujuannya bukan untuk cari uang, tapi untuk membantu kita menjadi entrepreneur supaya bangsa ini maju, kitanya kaya. Nah, itu yang saya pegang, misi itu. Dan saya tahu ini adalah Ciputra. Ciputra tidak akan mempertahankan nama besarnya untuk bisnis yang tipu-tipu atau main-main. Saya tahu kalau Ciputra punya bisnis, itu pasti bagus, pasti mega proyek, pasti berhasil, seperti itu. Karena saya sudah dengar kabarnya bahwa ini akan berkembang secara internasional. Ini barusan kita mulai. Jadi kesempatan untuk menjadi besar sangat luas. Dan saya suka ini karena perbedaannya dengan yang lainnya, Bapak Ibu selain nabung, itu Bapak Ibu dikasih pelatihan bisnis, dikasih relasi, dibantu promosi,
promosi usaha, diberi penawaran spesial seperti itu. Mana ada Bapak Ibu investasi, Bapak Ibu dilatih bisnis, diberi relasi, buru-buru, enggak. Tapi di Ciputra, dia sudah bikin satu sistem yang membantu kita untuk dapat ini semua. Lu akan tahu dari Senin sampai Minggu, itu ada pelatihan bisnis, ada pelatihan training, banyak sekali yang membantu dan melatih mental kita untuk jadi entrepreneur. Kalau Bapak Ibu lihat, saya semakin hari semakin positif. Kenapa? Karena saya berada di lingkungan yang positif dan lingkungan bisnis. Jadi seolah-olah itu saya dikenalkan, oh ini investor ini, oh iya, oh tahu, oh iya, oh kenal, seperti itu. Jadi kita terkaget-kaget karena banyaknya relasi yang kita dapat. Terus masih dipromosiin bisnis kita. Mana ada orang yang mau peduli dengan bisnis kita. Nah ini Ciputra peduli. Kenapa? Karena tujuannya adalah membantu kita. Dan ini yang saya suka. Kita dapat gaji loh bulanan. Loh kok bisa chef? Iya. Dia memberikan syarat ketentuan berlaku. Lu kerja lu dapat gaji. Ya kita tahu bahwa ini adalah klub pengusaha. Tidak ada makan siang gratis. Lu kerja, lu dapat gaji bulanan. Saya tanya, pernahkah Bapak Ibu ya nabung di BCA, kemudian Bapak Ibu dapat gaji dari BCA? Aku rasa tidak. Oh dapat chef, oh ya mungkin kamu kerja di BCA, ya kamu kerja di BCA, nabung di BCA ya kamu dapat gaji dari BCA. Tapi kita seandainya kita tidak kerja di BCA, apakah kita dapat gaji dari BCA? Saya rasa enggak. Ya, nah ini kita tidak kerja di Ciputra, kita cuma member, ya, tapi kita nabung, kita dapat gaji loh. Dan ini yang saya suka. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu bergabung menjadi member Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu dapat aset bagi-bagi saham. Ini yang saya suka. Kenapa? Karena saya tahu orang kaya yang rumahnya kayak istana itu kayaknya dari saham, dari bagi-bagi omset perusahaan. Nah, kayak orang kayak saya kecil nggak punya uang, gimana saya mau jadi besar? Gimana saya mau dibagiin omset nasional? Nggak mungkin. Dalam jangka berapa tahun ke depan mungkin saya harus benar-benar ngirit baru saya mungkin punya sedikit aset untuk beli saham. Itu pun kalau misalnya saham itu jalan. Kalau enggak, saya mungkin rugi juga. Nah, tapi di sini Bapak Ibu cuma nabung, Bapak Ibu dapat bagi hasil dari omset nasional perusahaan loh. Per bulan, bukan per tahun. Loh kok bisa, Chef? Ini kayaknya mulai tidak masuk akal. Nah, nanti Bu Anita akan jelaskan masuk akalnya di mana. Ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat beberapa orang yang sudah jadi member, dia itu sudah mulai mendapatkan gaji. Bisnisnya berkembang, dia dapat gaji. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini yang gabung di Agustus, dia sebulan startup, dia dapat gaji 3 juta. Mungkin bagi Bapak Ibu, 3 juta, duit selilit, nah, ya, uang kecil. Tapi jangan salah, itu yang paling awal loh. Ya, kayak saya loncat, saya nggak pernah mengalami yang namanya startup, saya langsung bronze. Ya, jadi belum apa-apa udah dapat 5 juta. Itu tambahan loh. Saya dapat relasi, saya dapat gaji, tapi saya tetap nabung. Jujur saya nggak pernah nabung, yang saya nabung dapat gaji. Nah, di sini saya nabung dapat gaji. Bapak Ibu lihat ini, nabungnya berapa dia? Ini, oh enggak kelihatan di sini ya. Dia nabungnya 1,2 dapatnya 14 juta loh. Total bersihnya 13 juta. Bapak Ibu perhatikan, nilai yang ditabung dengan yang dia dapat itu berkali-kali lipat, hampir 10 kali lipat. Kalau Bapak masih ragu, ini real Pak Ibu, sudah ditransfer, ini bukti transfernya. Ya, silakan ngecek di mana saja tentang legalitas dan kebenaran ini, boleh dilihat. Ciputra nggak main-main. Ya, ini ada yang sudah dapat gaji 20 juta, ada yang dapat gaji 30 juta. Beneran Bapak Ibu, ya. Kenapa kok belum rame? Karena masih baru. Ya, ini baru awal mulai di sebagian kecil Jakarta, sebagian kecil Surabaya, dan sebagian kecil Bali. Ya, ini menunggu Bapak Ibu join, nanti baru meledak. Jadi Bapak Ibu bisa kaya semua. Oke? Nah, kurang lebih itu garis besarnya. Nanti terkait duit-duitan, teman saya akan membantu menjelaskan. Ya, thank you Bapak Ibu yang sudah
dengerin saya kembalikan lagi ke Mbak Tuti. Thank you Mbak Tuti. Oke. Terima kasih tentunya untuk Chef Hugo. Materinya luar biasa sekali dan pastinya ini memberi wawasan yang lebih lagi buat kita semua yang tetap penasaran, selalu semangat untuk cari tahu apa dan bagaimana membangun bisnis online dengan Ciputra Entrepreneur Club. Dan tentunya kita akan segera lanjut ke Miss Anita, namun ada testimoni dari teman-teman kita yang sudah siap. Dari Surabaya kita nanti akan langsung ke Palembang. Wah, asik nih. Di Palembang ada Miss Citra Aulia, seorang mahasiswi yang baru bergabung dengan Ciputra Entrepreneur Club dan malam hari ini mau berbagi dengan kita semua mengapa Miss Citra akhirnya bergabung di komunitas ini. Ya, Miss Citra, waktunya disilakan untuk Miss Citra Aulia. Silakan, Miss. Mungkin di-unmute dulu. Oke. Miss, boleh di-unmute dulu? Halo. Iya. Silakan, Miss. Ya, terima kasih Miss Tuti atas kesempatannya. Jadi di sini saya join dari tanggal 19 November kemarin. Saya nih mahasiswa semester 1 dan saya mau bergabung di Ciputra karena di sini kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama itu di sini kita bisa nambah banyak relasi, kemudian di sini kita juga punya tim yang hebat, karena di sini kita saling support, saling bantu, kemudian juga di sini kita bisa mempromosikan usaha kita di Ciputra. Terus yang enaknya lagi, tim kita ini selalu kerjasamanya itu nggak pernah bosan kayak gitu buat semangatin member-member yang lain, terus selalu bantu juga, dan juga di Ciputra ini kita bisa dapat pelatihan training gratis, terus juga di sini kita bisa nambah skill dan wawasan kita kayak gitu. Di Ciputra Entrepreneurs Club ini saya belajar banyak hal, gimana cara berkomunikasi. Terus juga di sini tentunya kita bisa dapat income, bahkan bisa sampai ratusan juta, dan itu pun kita melakukannya bareng-bareng sama tim kayak gitu. Jadi untuk achieve suksesnya itu lebih cepat. Terus juga di sini kita bisa bekerja sama dengan baik sama tim. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Miss Citra Aulia yang pastinya sama dengan saya tidak menyesal bergabung di komunitas ini. Sangat senang karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan termasuk ada berbagai pelatihan bisnis, training, seminar, workshop yang benar-benar memberi wawasan tapi juga seperti kata Miss Citra tadi, ini juga membangun relasi kita dengan banyak orang. Ya, setelah Miss Citra ada Miss Feralini. Beliau adalah seorang arsitek dari Universitas Ciputra. Jadi dari Palembang kita akan berkunjung ke Sidoarjo. Silakan Miss Feralini. Oke, terima kasih Miss Tuti. Iya, perkenalkan nama saya Feralini. Saya dari arsitek Universitas Ciputra. Saya awal mula join di Ciputra Entrepreneur Club ini sebenarnya karena terpaksa. Terpaksanya karena awalnya saya memang tidak tertarik untuk ikut kayak nyari-nyari orang. Terus kalau nabung nominalnya juga kok lumayan. Waktu itu saya juga lagi belum ada kepikiran untuk menabung sejumlah 600.000. Saya kan ikut 600.000 ya. Terus waktu itu saya diajak oleh senior member saya sekarang. Dia ngajak ketemu terus. Waktu itu saya selalu menolak. Diajak ketemu, saya selalu menghindar dengan berbagai alasan. Pokoknya saya selalu nggak mau diajak ketemu.
Terus waktu itu dia langsung datangi ke kantor saya. Dia bilang, "Fer, ini saya lagi di daerah barat, gimana kalau kita ketemuan?" Ya saya kan sungkan juga ya, dia kan rumahnya di daerah timur, dia ke arah barat, ya sudah, akhirnya ya sudah nggak apa-apa, di jam istirahat ya, saya bilang gitu. Akhirnya waktu dia datang ke kantor, saya ngajak 2 teman saya bilang, "Ayo ikut dengerin ini loh, aku diajak ketemuan sama temanku, dia punya bisnisnya Ciputra, katanya worth it banget loh." Ya sudah, aku akhirnya ngajak 2 temen, dia waktu datang ke sini, dia jelasin semua tentang Ciputra Entrepreneur Club. Waktu dijelasin, saya tetap nggak kepikiran untuk join. Soalnya saya tahu ini kan kerjanya mengajak orang. Saya kan bukan tipe orang yang pintar untuk mengajak orang. Akhirnya saya tetap bersikukuh dengan prinsip saya tidak mau ikut join di CEC sini. Tapi 2 teman saya yang saya ajak ikut mendengarkan penjelasannya tentang CEC, malah mereka berdua malah langsung join. Terus saya akhirnya diajak sama senior member saya itu, "Ayo, ini temanmu yang kamu ajak ini join loh. Masa kamu sendiri nggak mau join?" Nah, terus akhirnya, "Itu kalau temanmu join langsung di bawahmu 2." Wah, saya langsung berpikir, waduh 2 orang, berarti ya lumayan ya kalau dia ikut 600-an, saya tinggal nyari 7 orang, berarti saya tinggal nyari 5 orang. Wah, lumayan sebenarnya. Waktu itu saya belum izin ke suami juga. Akhirnya 2 teman saya join, dengan terpaksa akhirnya saya join juga. Dengan terpaksa loh itu. Akhirnya saya sudah ada 2 orang di bawah saya. Setelah itu 3 hari berlalu saya langsung bilang menyerah ke senior member saya. "Wes aku nggak mau nerusin, aku ngajak teman-temanku nggak ada yang mau." Tetap disemangatin, tiap minggu, tiap hari, bukan tiap minggu sih, beberapa hari setelahnya didatengin lagi, "Aku datang ke sini, kamu mau ngajak siapa?" Gitu. Akhirnya setelah disemangatin terus, awalnya saya kan menyerah, akhirnya saya berprinsip saya harus free nabung selama 1 tahun, dan saya harus free supaya saya bisa bilang ke suami juga kalau saya ikut kayak ginian. Akhirnya dalam waktu 10 hari, saya bisa free nabung selama 1 tahun. Jadi selama 10 hari, saya sudah bisa ngajak 7 orang. Setelah itu, ya itu, disuruh sama senior member saya, "Ayo, mau ngajak siapa lagi? Tak bantu tak bantu." Dengan sistem gotong royongnya di CEC ini, akhirnya saya dalam waktu 2 bulan, saya sudah di posisi bronze. Jadi, saya bergabung di CEC ini sekarang kan sudah 4 bulan ya. Jadi saya sudah tiap bulannya saya sudah bisa menghasilkan 7 juta. Jadi bulan pertama 1.200.000, bulan kedua naik lagi menjadi 5 juta, bulan ketiga dan bulan keempat sudah 7 juta. Dengan sistem gotong royongnya yang benar-benar luar biasa. Akhirnya saya sekarang 4 bulan, saya serius menjalankan bisnis ini dengan semangat. Meskipun saya bekerja yang cukup padat di Universitas Ciputra. Akhirnya, ya ini, jadi meskipun saya kerjanya cukup padat, saya tetap bisa menjalankan bisnis ini. Jadi sekian. Jadi semoga teman-teman yang ikut di Zoom ini, kalau misalnya kayak saya terpaksa, akhirnya bisa juga menjalankan gitu loh. Meskipun ini bukan tipe saya yang nyari-nyari orang, tapi akhirnya saya semangat tetap mencari orang untuk join di sini. Soalnya ini bisnis saya cukup bagus. Demikian testimoni saya kembalikan ke Miss Tuti. Terima kasih. Iya, terima kasih Miss Feralini. Saya senang sekali nih dengar semangat dari Miss Feralini karena memang
rasanya ada beberapa yang cerita sama, bermula dari terpaksa tapi kemudian dapat menikmati untung yang luar biasa ya. Karena itu kita pastinya penasaran, kok bisa ya dari 1,2 juta naik 5 juta, kemudian ke 7 juta seperti yang Miss Feralini berikan di testimoni kali ini, bahwa beliau sendiri sudah menikmati hasilnya. Ya, kita mau cari tahu seperti apa dan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan seperti yang diceritakan Miss Feralini, Chef Hugo, dan juga teman-teman yang lainnya. Dan karena itu kita akan segera mendengarkan ini yang speaker kita yang kedua di malam ini, Miss Anita. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga translator dari Surabaya. Ya, silakan Miss Anita. Terima kasih, Miki. Terima kasih teman-teman. Waktunya. Salam kenal, saya adalah Vivi Anita dari Surabaya. Profesi saya saat ini adalah pengusaha, dan saya juga di sela-sela waktu saya juga mengajar, saya juga penerjemah. Mungkin kalau teman-teman, Bapak Ibu pernah nonton drama Korea, drama Taiwan, gitu ya, itu saya penerjemah lines-nya, subtitle-nya. Nah, saya juga terjemah ini dokumen-dokumen bisnis seperti itu ya. Nah, apa sih yang mendorong saya untuk join dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini? Jadi ceritanya sangat unik dan sangat menginspirasi karena pada saat itu karena pandemi saya mengalami PHK. Ya, jadi saya yakin banyak sekali teman-teman juga yang terdampak pandemi saat ini ya. Mungkin dari segi usaha mungkin bisa yang kena dampak akhirnya menurun, ya omsetnya menurun, keuangannya menurun, atau bahkan mungkin kehilangan pekerjaan seperti saya. Jadi memang saya dulu berada di zona nyaman karena pekerjaan saya juga lumayan. Saya adalah sekretaris direktur di suatu perusahaan hotel ya, perhotelan di Bali. Tapi karena imbas pandemi yang sangat ya luar biasa pada saat itu, sehingga industri perhotelan terdampak sangat berat dan akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Nah, saat itu saya bingung, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya terpaksa harus ganti haluan. Saya harus jadi pengusaha, ya kan? Jadi berbagai cara saya sudah coba, saya bingung, dan akhirnya Tuhan kasih jalan. Tuhan pertemukan saya dengan leader saya yang luar biasa, ya. Beliau ini adalah Pak Bram, ya, dan beliau sekarang sudah mencapai posisi platinum. Pak Bram ini sangat, menurut saya adalah leader yang sangat baik, sangat suportif pada kami semua member-membernya, dan saya sangat bersyukur sekali. Saya ambil keputusan yang tepat saat itu untuk saya join, sehingga saya ada perubahan kehidupan. Saya akhirnya sudah bisa dapat income. Saya juga bisa ketemu banyak sekali teman-teman yang baik. Saya sudah anggap sebagai keluarga. Jadi saya sangat senang sekali join di sini dan saya ingin berbagi ke Bapak Ibu sekalian apa sih yang menarik dari bisnis ini. Bukan sekedar menabung, bukan juga sekedar bisnis asuransi ataupun kalau orang bilang berbasis MLM, tapi ini adalah satu komunitas bisnis yang sangat positif, yang sangat viral, dan ada prospek ke depannya. Karena kita semua adalah orang-orang yang milenial, kita kalau misalnya kita nggak belajar untuk ke arah basis digital, segala macam bisnis pada akhirnya akan tertinggal. Ya, jadi semua porosnya adalah menuju ke arah digital dan networking. Dan di sini kita semua akan merasakan benefitnya. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Saya akan share apa sih bisnis plan di balik Ciputra Entrepreneurs Club. Oke. Jadi, tadi dari penjelasan Chef Hugo kita bisa melihat ada beberapa paket tabungan, di mana tabungan tersebut kita bisa dibantu dalam tanda kutip kita bisa menabung gratis. Nah, caranya seperti ini. Kita akan simak
kupas tuntas bisnis plan-nya. Oke. Sistem dari Ciputra Entrepreneurs Club ini selain kita mendapatkan skill, mendapatkan relasi, kita pun akan diajarkan untuk mengakumulasi modal. Dalam hal ini, akumulasi modal untuk kita bisa mendapatkan income. Dan karena ini adalah suatu komunitas bisnis yang berbasis digital, maka pada saat kita ingin mereferensikan, kita cukup sharing dengan link-nya. Ya, di sini kita akan mendapatkan link dan kita bisa share semudah dengan jempol. Seperti kata Chef Hugo tadi ya. Dengan jempol aja kita sharing di berbagai medsos. Saya yakin Bapak Ibu punya smartphone yang ada berbagai macam aplikasi seperti ini ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk kita sharing bisnis ini, kabar baik ini. Ada 5 jenis income yang bisa kita peroleh di sini. 5 jenis income tadi akan kita peroleh dengan sistem power of gotong royong. Ya, dari perhitungannya adalah seseorang, ini contohnya adalah Anda ya. Ini kita ada sistem 3 tim sales seperti ini. 3 tim sales ini adalah yang akan membantu kita untuk mencapai income. Nah, kenapa kok bisa disebut sistem gotong royong? Karena di sini sistemnya adalah kita bekerja bersama-sama, kita sukses bersama-sama. Seperti yang tadi ada beberapa yang sudah testimoni. Kita di sini bekerja tidak sendirian. Jadi apabila kita mereferensikan, kita akan bisa mendapatkan omset. Begitu juga dengan member-member kita juga akan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi apabila seseorang ini mereferensikan, dia punya teman yang banyak. Tapi kita rumuskan dalam 3 tim sales, mengerucut. Sehingga apa? Sehingga ada kekuatan networking. Apabila kita punya teman melebihi dari 3 tim sales, orang yang keempat akan kita tempatkan di bawah salah satu tim sales kita. Di mana inilah yang akan membentuk satu jaringan yang kuat. Oke. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah income yang pertama, yaitu adalah income referensi. Income referensi ini adalah income yang akan kita peroleh secara langsung apabila kita mereferensikan member-member. Karena sifatnya ini adalah mereferensi, maka ada beberapa tingkatan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai paket-paket untuk menabung, yang perlu saya tekankan di sini ada paket menabung yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama adalah 300.000. Itu benefitnya kita hanya akan mendapatkan hingga generasi kedua. Ya, jadi contohnya adalah ini adalah Anda, si A ini adalah Anda, mereferensikan pada B, maka si B ini adalah generasi 1 kita, atau mungkin kita sebut anak ya. Jadi si A akan mendapatkan income apabila mereferensikan si A ke B ini. Apabila B ini kita anggap dia semua menabung 600.000 per bulan, maka dia akan memberikan 15%. Jadi di bulan ke depannya, si A akan mendapatkan 90.000. Ya, dari sinilah yang akan membuat kita ini mendapatkan income, juga akan dapat gratis menabung. Karena apabila kita semakin banyak mereferensikan, maka tabungan tadi kita akan dibantu tabungkan dari referral kita. Contohnya seperti ini, si A mereferensikan ke B, B akan memberikan 15%, ya 90.000, tergantung dari seberapa banyak kita referensikan. Kalau 7 orang, maka 7 dikalikan 90.000, kita akan dapat 630.000 pada bulan depannya. Sedangkan yang generasi kedua, ini adalah kalau B mereferensikan ke C, maka A akan mendapatkan dari C 5%. Nah, dari tabungan 600.000 tadi, maka akan mendapatkan bonus income 30.000. Begitu juga apabila dari C mereferensikan ke D, A bisa mendapatkan dari D 2,5%. Dan seterusnya hingga generasi keempat
dan kelima. Nah, yang mungkin menjadi pembeda antara tabungan 300.000 dan 600.000 ke atas, 300.000 hanya akan mendapatkan benefit hingga generasi kedua saja. Sedangkan kalau kita join yang paket nabung 600.000 ke atas, kita bisa mendapatkan semuanya sampai generasi kelima. Potensi income, kalau kita jalankan ini semua, karena ini sifatnya recurring, jadi kita akan mendapatkan income ini tiap bulan selama 1 tahun. Ya, bisa mendapatkan 200 juta per bulan. Oke. Income yang kedua adalah income royalty. Income royalty akan terbentuk di tahun kedua dan ketiga. Dan income royalty ini khusus bagi member-member yang join paket 600.000 ke atas. Ya, jadi kalau misalnya kita dihadapkan pilihan untuk memilih paket nabung, saya sarankan better kita join di paket nabung 600.000 ke atas, supaya kita bisa mendapatkan benefit yang lebih maksimal. Income royalty ini terbentuk apabila pada tahun kedua dan ketiga kita jaringan sudah terbentuk besar ya. Di sini karena jaringan awal kita adalah 3 tim sales ya, berarti level pertama kita adalah 3. Kemudian duplikasi sempurna 3 menjadi 9, 9 menjadi 29, 27 dan seterusnya 81 sampai misalnya dari level 1 hingga 10 kita bisa mencapai member 88.000 sekian di bawah kita. Nah, perhitungan income royalty sendiri itu adalah dari jumlah total banyaknya member di bawah kita, termasuk juga kalau misalnya ada upline kita yang taruh beberapa member di bawah kita, karena memang sistem kita kan cuma 3 tim sales, jadi mereka mau tidak mau akan menempatkan di bawah kita. Ya, maka ini akan ditotal semuanya dikalikan dengan 0,25% dari jumlah tabungan 600.000 tadi. Ya, jadi akhirnya menjadi 1.500 dikali jumlah banyaknya member di bawah kita. Potensi income-nya apabila duplikasi sempurna, maka per bulan kita akan mendapatkan 132 juta sekian. Ya, dan ini sifatnya tiap bulan selama 2 tahun, di tahun kedua dan tahun ketiga. Semua income ini akan ditambahkan semuanya. Ya, jadi 5 income ini satu persatu karakternya beda-beda. Oke, nah yang selanjutnya, yang tidak kalah menarik adalah income group. Income group ini adalah income yang akan diperoleh dengan perkembangan premi nasional. Ya, jadi perhitungan awal itu adalah dari national pool income, di mana rumusan perhitungannya adalah 32% dikalikan omset premi nasional dibagi 140%. Income group sendiri terbagi menjadi 3. Jadi 3 income ini adalah income posisi, unit bisnis, dan income spesial. Income unit adalah income yang otomatis segera kita peroleh setelah kita join, dan di bawah kita begitu ada member, maka itu akan timbul income. Ya, jadi di sini uniknya adalah meskipun kita satu jalur sales aja yang jalan, satu kaki saja yang jalan, maka kita tetap berhak untuk mendapatkan income. Ya, perhitungannya sama seperti ini. Dan kita ini akan mendapatkan income statement ya. Jadi setiap member yang join mendapatkan web account. Dalam web account itu akan ada detail income-nya. Seperti yang kita lihat di sini, kita dijabarkan perolehan income unit bisnisnya adalah 3, terbagi 3. Jadi setiap member, setiap dari kita akan biasanya tidak akan mendapatkan income bisnis yang rata. Dari 3 jalur tersebut, kadangkala tidak rata. Ada yang sangat kencang, ya omsetnya sangat besar, ada yang menengah, bahkan juga ada yang ya. Semuanya akan ditambahkan dan semuanya akan di-share kepada kita untuk menjadi income bisnis unit kita.
Nah, di sini kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, omset premi nasional masih 294 juta ya pada saat itu. Pada bulan Januari ini, omset nasional kita sudah mencapai 1 miliar. Nah, berarti kita bisa melihat, bisa menilai dari bulan Agustus hingga bulan Januari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Hanya dalam waktu kurun 5 bulan, 294 juta menjadi 1 miliar. Padahal ini adalah pada masa pandemi. Jadi kalau pada saat kita sudah mulai masa pandemi, maka bisnis ini akan sangat booming. Nah, ini adalah contoh income unit. Ya, income unit di sini ini yang ingin kita tunjukkan bahwa seseorang yang menabung 300.000 ya, joinnya tanggal 11 Juli, pada periode yang sama, dia tetap mendapatkan income, meskipun dia belum mereferensikan. Ini karena yang tadi saya informasikan bahwa income business unit akan menjadikan terjadi income apabila seseorang join dan di bawahnya itu langsung ada member. Ya, member itu bisa dia sendiri yang mereferensikan ataupun dari upline. Ini adalah contoh income unit bisnis apabila seseorang pasif tapi dia posisi dan sudah ada member di bawahnya. Oke, yang selanjutnya, income keempat adalah income posisi. Income posisi ini akan terbentuk apabila seorang member aktif menjalankan bisnis ini. Dalam artian ketika jalur bisnisnya ini, 3 jalur salesnya ini sudah terisi dengan member-member. Ya, nah posisi yang paling mendasar, yang paling basic adalah startup. Seperti namanya, startup adalah posisi mula-mula. Nah, posisi mula-mula dari bisnis ini syaratnya tidak terlalu susah ya. Syaratnya hanyalah masing-masing dikumpulkan 2,5 juta. Jadi kalau misalnya kita asumsikan tiap member yang join di sini kita join 600.000 tabungan, maka kita butuh sekitar 5 orang dari tiap 3 tim sales ini ya. 5 bisa mencapai 2,5 juta. Nah, kalau kita bisa mencapai posisi startup, maka kita akan memperoleh bonus 13%. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini, ada beberapa posisi yang hanya terbuka untuk bagi mereka yang joinnya di tabungan 600.000 ke atas. Bagi mereka yang join di 300.000, hanya bisa mencapai posisi gold yang tertinggi. Ya, nah, sedangkan kalau 600.000 ke atas, kita bisa ada kesempatan untuk mencapai posisi hingga crown. Oke, nah kita ingin tahu kira-kira peluang income-nya berapa ya kalau kita melihat dari potensi income untuk menjadi entrepreneur di sini ya. Untuk posisi startup sendiri, potensi income per bulannya 1 hingga 2 juta. Bronze 2 hingga 4 juta. Nah, ini kelebihan terus bertambah terus hingga yang paling tinggi adalah posisi crown. Posisi crown kita akan mendapatkan kurang lebih 300 juta per bulan. Oke. Nah, sedangkan di sini adalah income spesial. Ini adalah income kelima. Income spesial akan kita peroleh apabila kita sudah mencapai posisi platinum. Ya, ini adalah apresiasi dari perusahaan bagi member-member yang memang berprestasi ya, sudah mencapai posisi yang tinggi, akan mendapatkan lagi income tambahan 10 juta per bulan untuk platinum, titanium 21 juta per bulan, diamond tambah 35 juta per bulan, dan crown dapat 105 juta per bulan. Oke. Nah, itu tadi ada 5 income yang akan kita peroleh dengan kita menjalankan bisnis di
Ciputra Entrepreneurs Club ini. Karena itu, mengapa saya bisa mengatakan kita bisa menabung gratis? Karena apa? Dengan sistem mereferensikan tadi, cukup kita mereferensikan 7 teman, kita bisa menabung gratis dan mendapatkan income ratusan juta. Seperti contoh member tadi yang sudah ada income statement-nya, juga ada mutasi rekeningnya. Ya. Oke, nah ini yang saya ingin encourage ke Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah memahami sistem, seperti kata Jack Ma, 40% dari konsep peluang itu cukup untuk memulai. Jadi pilihannya adalah kita ini mau join sekarang, ataupun kita tunggu belakangan, kita jadi leader ataukah jadi follower. Jadi untuk bisnis plan, ini saya jelaskan sampai sini, saya akan kembalikan lagi ke Miss Tuti. Thank you, Miss Tuti. Ya, terima kasih Miss Anita, pastinya di malam hari ini senang sekali ya kalau lihat angka-angkanya. Nah, saya mungkin dan teman-teman, rekan-rekan semuanya yang ada di malam hari ini ingin bertanya, mungkin kita masih punya durasi waktunya masih cukup. Saya lihat yang hadir ini rata-rata ada dari Depok, Tambun hadir, apalagi ya yang ada di kolom chat banyak ya yang join malam hari ini. Yang pastinya semua di sini banyak sekali wawasan yang sudah kita terima. Namun jika ingin bertanya silakan untuk dapat unmute dulu supaya bisa mengajukan pertanyaan langsung mungkin ke Chef Hugo ataupun juga ke Miss Anita malam hari ini. Dipersilakan. Sambil itu saya mau tanya mungkin nih Chef Hugo ataupun Miss Anita, saya lihat dari posisi-posisinya yang tadi, apakah bisa diceritakan adakah yang saat ini sudah sampai di posisi crown atau posisi yang dengan posisi yang tinggi-tinggi itu, dan apakah betul itu dapat uangnya sampai segitu banyaknya ya? Silakan. Oke, thank you, Miss Tuti. Jadi beneran kok. Jadi kayak si member aku itu di bawah aku itu ada yang sudah silver, ya. Itu Ibu Suplo yang dari Hong Kong, ya. Itu sudah silver duluan. Aku masih bronze, ya. Walaupun aku sempat nggak usah startup, loncat ke bronze, tapi member kita bisa mendahului kita kalau dia kerja lebih keras daripada kita, ya. Dan saya suka karena apa? Bisnis ini bisa dilakukan siapa saja, ya. Kemudian di waktu kapan saja. Kalau teman-teman tahu, saya itu sangat sibuk, ya. Saya kerja dari pagi sampai sore. Saya masih harus ngurusin komunitas chef terbesar di Indonesia. Itu banyak rapat-rapatnya, harus pegang 33 DPD satu Indonesia, 33 DPD provinsi. Masih kuliah S3. Ya, tapi saya bisa menjalankan. Artinya bahwa sesibuk apapun asal kita mau, kita bisa juga jadi pengusaha. Kemudian ada juga yang suka bilang begini, Chef, itu kok kayak kemarin dia, Kak tuh Mas Titi ikutnya acara, kita ada workshop numerologi, ya. Jadi kita kan diinformasikan sebenarnya kita ini cocok nggak sih bisnis seperti ini, ya. Karena ada juga yang teman-teman bilang, aku nggak cocok kalau bisnis ini, kayak Bu Vera tadi informasikan, ya kan? Kayaknya takdirku ini bukan bisnis gini-gini, kayak aku cukup dokter aja ya, sudah dokter. Aku pramugari aja nggak bisa, kayaknya aku bisnis begini ya. Tapi dari hasil numerologi itu infokan, memang kita itu punya takdirnya masing-masing dalam pekerjaan kita. Tapi jangan salah, kita punya konsep yang namanya gotong royong tadi. Sehingga kita bisa dibantu oleh teman-teman yang memiliki takdir untuk menjalankan bisnis ini dengan baik. Dan itu yang kita bisa kecipratan kaya dengan kolaborasi takdir kalau orang bilang gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa menjalankan bisnis ini karena ini bukan aku banget, dia bilang gitu. Tapi ternyata Ciputra tahu, walaupun bukan lu banget, tapi kita punya sistem gotong royong yang kita bisa dibantu oleh teman-teman lain
yang mungkin bisa bantu kamu untuk sukses di bisnis ini. Makanya aku suka sekali Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi dari Chef mungkin sharingnya di situ, Mbak Miss Tuti. Belum di unmute. Unmute dulu. Oke, terima kasih Chef Hugo ya. Yes, Semakin sama-sama. jelas ya. Iya. Terima kasih Chef Hugo, dan jika ada rekan-rekan yang mungkin mau bertanya, silakan di waktu yang ada ini bisa kita pakai untuk mungkin makin memperjelas, sambil mungkin kalau Chef juga bisa share kalau misalnya tidak sempat ikut workshopnya ataupun webinarnya, teman-teman ini bisa lihat di mana nih, supaya kita makin kaya lah dengan wawasan akan CFC. Ya, jadi memang kita memberikan fasilitas itu, workshop dan training setiap harinya ada. Ya, bagi Bapak Ibu ya sempatkan waktu, karena berbeda kalau kita melihat langsung, bisa bertanya langsung, itu berbeda dengan kalau kita cuman mendengarkan rekaman seperti itu. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, tanya aja supaya makin jelas, makin pede. Karena kalau kita nggak pede untuk ikut suatu bisnis, itu nanti nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, tanya aja. Kita hari ini banyak leader-leader top yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu seputar Ciputra Malam, Ko Entrepreneur. Hendra. Malam Ya, Mbak sudah Yun, ada. Mbak Silakan. Yunita, silakan. Saya mau nanya, itu kan ada kena biaya 25.000 ya per bulan. Ya, betul. Nah, itu dibebankannya di mana ya, Pak? Jadi itu dibebankan, dipotong dari nilai tabungan yang Bapak Ibu setorkan setiap bulannya. Oh, di luar dari yang tahun ke-1, tahun kedua 80% dan 20% gitu. Bukan, jadi kan konsep kita waktu kita membentuk aset, ya, kita kan diajarkan bikin aset nih dengan cara menabung. Nah, waktu Bapak Ibu menabung, menggesarkan aset, itu ada potongan biaya akuisisi. Di tahun pertama 80%, di tahun kedua 20%. Biaya-biaya itu termasuk tadi, ada biaya administrasi, kemudian ada biaya asuransi. Nanti dijelaskan semua saat potongan-potongan itu ada penjelasannya. Seperti itu, Bu Yun. Oke. Kalau gitu, makasih ya, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, saya mau nanya. Ya, silakan Di. Ya, ini kalau boleh tahu pengembangan dananya itu kemana ya? Kok bisa kita mendapatkan gaji segede itu? Terima kasih. Ya, jadi itu ada sistem yang sudah dimiliki sama Ciputra, ya. Itu yang membantu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, itu kita ada lini bisnis kecil, lini bisnisnya kan Ciputra Life Saver. Nah, jadi bisnisnya dimasukkan ke Ciputra Life Saver tadi. Ya, mungkin Bram mungkin mau nambahin, atau Alan atau Bu Anita. Ya. Mungkin boleh tahu itu pengembangannya ke reksadana, ke saham, atau ke apa derivatif atau bagaimana gitu. Oke, ya. Jadi itu nggak dikembangkan kemana-mana, uang kita nggak dimainkan. Jadi memang itu adalah sudah sistemnya, kita ada potongan akuisisi, kemudian itu nanti diakumulasikan. Jadi nggak dibuat untuk sesuatu bisnis-bisnis lain, tidak. Seperti itu. Ya. Atau mungkin Bram mau nambahin, atau Pak Alan? Kan saya kan ikutnya terlambat tuh, jadi kan saya kan baru join di Zoom dan saya kan ikutnya terlambat, jadi kan nggak ngerti di awal-awal. Terus tadi saya sempat dengar ada proteksi, terus apa gitu. Nah kalau proteksi itu kan hubungannya dengan asuransi ya, apakah kita juga di cover insurance atau bagaimana? Terus karena ini kan juga ngajak member ya, berarti kan maaf nih paling tidak kan memberku kan juga harus tahu nih, ini kebanyakan ya kalau masalah apa finansial kayak gini kan mereka juga pengen tahu itu pengembangannya gimana, loh kok bisa memberikan benefit itu macam-macam, nah kayak gitu. Oke, saya jelasin sedikit tadi ya. Bentar, tak bukain. Ya, Bentar, tak buka lagi presentasinya.
Nah, jadi kita itu waktu nabung memang kita dapat proteksi sama pengembangan nilai akun. Ya. Kemudian sebentar mana. Nah, kita itu dapat potongan, dipotong di tahun pertama sama tahun kedua. Ya, itu yang dipakai untuk bayar kita punya operasional perusahaan. Jadi kalau dari mana kok kita dapat bayaran? Dari sini. Ada potongan biaya akuisisi. Seperti itu. Nah, kalau akumulasi modalnya itu nanti itu ada di Ciputra Life Saver. Ya, jadi modelnya memang memang asuransi. Seperti itu. Gitu. Nggak tahu, mungkin kejawab nggak? Atau mungkin Mas Adenta mau bisa bantu nggak? Mungkin leader lain? Bu Anita masih hadir? Pak Adenta atau siapa? Mana pertanyaannya? Oh, halo. Ya, jadi pertanyaannya adalah uangnya akumulasi modal itu dibuat, kok bisa kita diakumulasikan, itu uangnya dipakai untuk apa? Kok kita bisa dapat uang sedemikian banyak? Pertanyaannya dari Budi, ya. Aku udah jelasin tentang dari potongan akuisisi dan juga pengembangan modal di Ciputra Life Saver, seperti itu. Mungkin teman-teman leader lainnya bisa tambahkan. Boleh, Pak. Halo. Ya, Bu Evi. Oke, selamat malam teman-teman. Saya nggak open video ya. Saya coba bantu. Silakan. Itu biaya akuisisi itu pada umumnya kan digunakan perusahaan sepenuhnya untuk operasional. Nah, karena Ciputra ini sendiri adalah satu perusahaan yang sudah sangat besar, itulah yang dibagikan menjadi bonus kita yang melakukan referral link. Kalau alokasi dana kenapa bisa menjadi untung sangat besar? Karena Ciputra tidak bermain di unit link, maka mereka berani menjamin anti inflasi, bunga selalu positif, itu lebih kepada surat utang negara, jadi lebih sehat. Nah, jadi kita memang berangkat pada satu perusahaan yang memang sudah kokoh secara aset, ditengarai jauh daripada kolaps, bahkan jauh lebih sehat 6 kali lipat dari seharusnya. Jadi sebenarnya keraguan itu tidak perlu ada. Tapi dari biaya akuisisi yang kita dipotong di tahun pertama itu tidak perlu takut juga sama Ciputra dikembalikan di tahun ke-11. Asalkan kita nabungnya rajin, tidak perlu diambil-ambil, ya ngapain juga diambil kalau nabungnya sendiri gratis. Nah, itu aja sih kalau dari saya buat nambahin. Ya. Thank you Bu Evi. Ya, jadi untuk surat negara ya. Ya, surat utang negara. Seperti itu. Itu bisa menjawab negara saja atau hanya sun saja? Banyak Mbak. Kenapa? Karena memang Ciputra bergerak nggak cuma semata-mata di life saver ya, di asuransi enggak. Itu contohnya kita bisa lihat dari klinik, universitas, rumah sakit, properti. Nah, itu dia. Itu gambarannya. Itu dana yang kita tabungkan. Karena ini kan programnya kan program menabung ya. Terus kita dapat benefit bla 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 gitu ya. Jadi yang dana yang kita tabungkan itu nanti dikembangkan pertama itu di Sun dan lainnya itu dari perusahaan internalnya gitu ya. Betul. Yang pasti tidak dipakai, tidak dimainkan di unit link seperti asuransi pada umumnya. Itulah jadi kenapa tidak ada saham ya, tidak ada saham ataupun kayak indeks dan lain-lain gitu ya. Tidak bermain seperti itu. Setahu saya mereka tidak bermain, karena itulah mereka berani menjamin bunganya selalu positif, minimal di 3,5%, maksimal di 20%.
Oke. Kalau untuk Sun sih tinggi itu 20%. Betul. Makanya hanya Ciputra yang berani dan sanggup. Inilah disebut satu bisnis yang pertama dan satu-satunya saat ini di tengah pandemik yang bisa memberikan keuntungan plus plus plus. Jadi tidak usah konsen dengan, bagi saya pribadi, asuransi itu justru bonus. Kita murni menabung, tabungan yang suatu saat bisa kita ambil, dan cara menabung bisa gratis, cukup dengan referral link karena dia digital, paperless, tanpa ujian AAJI bahkan, dan kita bisa berbagian dengan proyek yang lain, kita bisa jual properti tanpa harus jadi agent properti, kita bisa jualin mobil-mobil karena ada kerjasama dengan Tunas Group, tanpa harus jadi SPG mobil. Nah ini makanya disebut bisnis yang paling berani, paling bagus saat ini oleh perusahaan paling besar, Ciputra Group. Itu aja sih Mbak. Produk yang kita jual itu kan menabung. Berarti kan kita jual tabungan gitu. Betul. Kalau disebut menjual tabungan, kita sebenarnya mengajak orang menabung. Nah, tabung aja sih, nabung. Tabungan kita itu diproteksi, itu aja spesialnya. Jadi kita bukan itu, Budi. Kita kan ini klubnya pengusaha. Jadi selain menabung, Budi juga dikasih training, dikasih workshop, dikasih relasi, kemudian dikasihin kalau punya bisnis dibantu promosi, kemudian juga dikembangkan bisnisnya, dikenalkan dengan teman-teman sesama member seperti itu. Nah itu pasti nggak dipunyain yang lain. Kalau yang lain tabungan ya tabungan, kalau cuman asuransi asuransi. Tapi ini adalah suatu konsep baru yang cukup jenius, yang mengajak kita itu menjadi pengusaha dengan cara membesarkan aset lewat menabung yang diproteksi dengan tadi itu asuransi dan sebagainya. Jadi ini komplit ya. Maka tadi saya bilang ya, gitu. Ini adalah bisnis paling top yang plus-plus dalam arti semuanya sangat mendukung untuk berkembang. Pada prinsipnya tidak ada pengusaha yang tidak memiliki tabungan. Jadi tabungannya itu pun sendiri bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kesimpulannya sih tidak ada alasan untuk tidak bergabung. Itu aja. Iya sih. Oke. Dapat polis. Thank you Bu Evi, sangat membantu. Monggo dilanjut. Oke, silakan Mbak Tuti. Mungkin ada yang mau tanya lainnya? Ya, silakan mungkin. Aku mau nanya, boleh? Oke. Boleh, silakan Bu Dengan Linda. Ya, aku mau nanya gini Pak, kalau misalnya kan kita punya kaki cuma 3 bolehnya. Ya. Sedangkan kita referral kan kalau buat dapat gratis ini 7 orang anggap ya. Ya. Boleh lebih dari itu enggak? Boleh, kan ditaruh di bawahnya. Oke, nah kan kalau dengan 3 kaki, lalu yang keempat, kelima dan seterusnya itu kita taruhnya bisa ngacak di mana aja posisi. Bisa. Jadi nanti kita ada namanya kolom penempatan. Terserah Bu Linda mau taruh di mana, silakan nanti ditulis ini mau tak taruh di bawah, saya taruh di bawahnya siapa. Nanti Bu Linda tulis saya mau taruh di bawahnya Yunita, mau saya taruh di bawahnya Bu Anita, bisa. Tapi kalau misalnya bingung nih sudah banyak, itu ada satu kolom namanya Bapak Ibu, kalau itu dicentang, itu akan masuk ke kaki yang paling miskin. Ya. Jadi itu. Kalau Bapak Ibu udah bingung nih mau taruh di mana ya karena sudah besar banyak, klik aja centang link itu. Seperti itu akan masuk ke yang paling bawah. Tapi selama Bapak Ibu masih bisa mengkontrol ya, Bapak Ibu silakan taruh aja mau ditaruh di bawah kakinya siapa. Jadi bisa namanya penempatan. Nanti kita ajarin. Ada juga panduannya untuk bagaimana menempatkan. Karena kalau di Ciputra Entrepreneur skala penempatan itu kalau salah nggak bisa diganti. Jadi itu harus benar-benar hati-hati. Nah, itu ada caranya nanti diajarkan saat Bu Linda sudah join jadi member seperti itu. Nah, Pak, misalnya kan gini tadi kan bisanya kita di 5 kedalaman, 5 generasi. Nah, kalau misalnya kita taruh di kaki, berarti kita ada orang kandidat baru deh, kita taruh di bawah deh di generasi keempat. Ya. Nah, berarti yang kita bisa nikmatin 5 generasi adalah mulai dari dia kita masukin daftar 5 ke bawahnya dia atau bagaimana? Yes. Jadi misalnya Bu Linda taruh orang baru itu di kaki ke-25. Ya. Jadi akan dihitung lagi generasi 1 Bu Linda itu mulai dari kaki yang 21 tadi. Itu ke bawah akan mulai lagi seperti itu. Jadi makin besar gitu. Oke, makasih. Makasih ya Pak. Sama-sama.
Ada lagi yang belum srek ya? Kalau saya sih, Pak Hendra, yes, silakan. saya mau nanya, itu Yes. kan katanya uangnya minimal 10 tahun ya. Baru di tahun ke-11 kan biaya akuisisi dikembalikan 100%. Ya. Nah, seandainya nih kalau di tahun ketiga, keempat gitu sudah diambil, itu di tahun ke-11 juga dikembalikan kan akuisisinya? Nah, itu aturannya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengambil sampai 10 tahun dikembalikan. Tapi misalnya di tahun ketiga Bapak Ibu ngambil uangnya, berarti itu tidak berlaku. Oh gitu. Ya, karena kan jadi gini. Itu aturan yang dibikin Pak Ciputra. Maksudnya gini, lu mau jadi pengusaha, lu ikutin cara gue. Gitu. Berarti itu memang minimal 10 tahun ya Pak ya? Ya, menahan diri untuk tetap menabung dan menjaga aset. Itu salah satu bagian kita belajar menjadi entrepreneur seperti itu. Tapi kalau saya sih, kalau misalnya saya nabung 1,2, saya dapat gaji 7 juta, ngapain saya ambil? Malah ngurangi. Kalau saya sih gitu. Dan jujur, selama ini yang join member tidak pernah ngutak-ngatik tabungan karena kita dapatnya jauh lebih besar dari yang kita tabung. Oh, oke. Oke, makasih Pak. Yes, thank you. Halo Pak Hendra, saya Ito, Pak Hendra. Silakan Ito. Pak Hendra, aku kan tadi tadi kan aku ngeliat itu 300.000 hanya bisa 10 juta, sedangkan yang 600.000 itu bisa sampai 100 juta. Kalau misalnya di tengah jalan kita mau upgrade jadi 600 bisa nggak tuh Pak? Bisa. Jadi misalnya sekarang ini kita kondisinya kepepet, ya udah Bapak Ibu ngambil yang 300 dulu. Yang penting ngecup tempat ya, ngambil posisi supaya kita nanti kalau nanti pas bisnisnya boom, kita sudah berada di atas. Nah, misal Bapak Ibu ngambil 300, kemudian mau upgrade ke 600 bisa. Ya, tapi Bapak Ibu kena biaya administrasi double per bulannya. Jadi kalau Bapak Ibu langsung ngambil 600 di awal, Bapak Ibu cuma dikenakan biaya administrasi 25.000 per bulan. Tapi kalau Bapak Ibu upgrade di suatu saat nanti, Bapak Ibu akan kena 2 kali biaya administrasi. Jadi 25.000 plus 25.000. Jadi kenanya 50.000. Seperti itu. Itu aja kerugiannya. Bapak Ibu kena biaya admin double. Seperti itu. Ini bisa di-upgrade. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Sama-sama. Oh ya Pak, maaf Pak, boleh nanya lagi ya? Boleh, Bu Linda. Satu orang itu bisa punya berapa akun Pak? Pokoknya maksimal uang pertanggungannya 500 juta. Jadi mau 45 boleh. Jadi kayak saya ini baru ambil 2. Yang satu 900.000, yang satu 1,2. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa ambil 3, 4 seperti itu. Dan itu bisa ditaruh di mana-mana ya. Oke. Kalau yang tadi itu kan posisi yang berapa ya? 1,2 ya. 1,2 itu berarti itu bukan hitungan 2 kaki ya Pak? Kalau yang 1.200.000. Enggak, tetap 1 kaki, cuma nilai tabungannya aja. Seperti itu. Oh, oke. Jadi namanya nama kita semua 1 KTP berarti dong Pak? Ya, 1 KTP. Kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Ya, ini. Jadi kalau misalnya, kalau setelah umur 60 ke atas, biasanya pertanggungannya itu nggak bisa untuk kita sendiri. Kita bisa gabung di atas 60, tapi bisa diserahkan ke anak cucu kita. Ya. Jadi kalau misalnya, jadi yang tertanggung itu adalah nanti anak kita, seperti itu. Kalau di atas 60 tahun. Dan ini bisa diwariskan juga ya. Seperti itu. Ya, dan Chef Hugo mungkin ada juga di kolom chat yang juga bertanya. Oke, sebentar. Mungkin baru bergabung ini. Sebentar, aku lihat chatnya dulu. Pak
Pak Hendra kok bisa dibilang nabung 1,2 juta per bulan tapi dapat gaji 7 juta? Maksudnya apa? Mungkin sekilas saja supaya bisa jelas. Oke, jadi begini, bukan tabungannya yang membuat kita digaji, tapi begini, kan waktu kita join member, itu ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu punya produk, nah produknya ini dikembangkan. Nah yang kedua adalah kalau kita nggak punya produk tapi pengen kaya, nah ini ada satu sistem yang ditawarkan sama Ciputra Entrepreneurs Club, silakan. Ya, caranya apa? Bapak Ibu cukup nge-sharekan, menginformasikan ke teman-teman Bapak Ibu bahwa ini loh ada proyek dari Ciputra, bahwa kalau kamu nabung begini bla 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 bla, atau kita kasih aja linknya yang tadi ciputraeclub.co.id, itu di-share ke teman lewat jempol tadi, lewat media sosial. Kalau mereka itu tertarik dan join, Bapak Ibu dapat namanya income referral. Jadi dapat gaji dari situ. Nah nilainya itu kalau Bapak Ibu langsung sekitar 15%. Jadi kalau Bapak Ibu ajak orang nabung 600, langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu di tanggal 10, ya, itu 15% kali 600.000, 90.000-nya masuk ke rekening Bapak Ibu. Itu yang kita sebut gaji. Nah kalau misalnya orang yang kita ajak itu lagi cari orang lagi, Bapak Ibu enggak kenal, Bapak Ibu tetap dapat namanya gaji referral tadi. Makanya saya dapat 7 juta dari mana? Dari referral yang dibawa mulai dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau saya cuman ikut yang 300, saya cuman terpotong sampai generasi 2. Tapi kalau Bapak Ibu ikut yang 600, Bapak Ibu bisa menyirik keuntungan sampai generasi ke-5. Seperti itu. Dan saya dapat 7 jutanya dari income referral tadi. Plus income posisi. Kalau saya dapat 3 kakinya itu mencapai posisi startup, ya saya dapat namanya income posisi. Jadi saya dapat 7 juta itu gabungan 5 gaji. Ya, salah satunya tadi income referral, income posisi, income unit bisnis, sama tadi pembagian saham itu loh. Yang itu makanya digabung saya dapat 7 jutaan. Jadi kurang lebih gajinya seperti itu. Ya, terima kasih Chef Hugo dan juga rekan-rekan semuanya yang mungkin masih penasaran, tapi kita dibatasi oleh waktu. Karena itu nanti kita akan ketemu juga di training, seminar maupun workshop lainnya. Simpan pertanyaannya atau tanyakan langsung ke leader Bapak Ibu agar supaya makin jelas. Karena sudah ada Mr. Alan yang akan memimpin dalam closing di malam hari ini di seminar webinar kita yang luar biasa. Mr. Alan adalah seorang manajer swasta silver member dari Sidoarjo. Silakan Pak Alan. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia. Halo. Ya. Selamat malam. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa, sebuah mega project bahkan dari Ciputra Group. Jadi teman-teman untuk malam ini ya, untuk memberikan sebuah closing buat teman-teman ya. Saya mau tanya sama teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini semua. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 28 Februari ya. Besok 1 Maret, ya kan? Artinya apa? Kita sudah melalui 2 bulan di tahun 2021. Oke ya, berarti sudah 2 bulan kita melewati tahun 2020. Ini saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu yang ada di masing-masing tempatnya Bapak Ibu. Di tahun 2020, apakah ada hal signifikan yang Bapak Ibu lakukan yang memberikan dampak signifikan dalam kehidupannya Bapak Ibu? Ada nggak di tahun 2020? Atau jangan-jangan tahun 2020 cuma jadi tahun rebahan? Tahun kejatuhan, tahun pandemi. Apakah di 2021 Bapak Ibu tetap mau seperti itu? Tidak kan? Kalau saya Bapak Ibu di 2020 ada hal signifikan yang saya lakukan Bapak Ibu. Yaitu saya bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak Ibu, saya cerita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami stagnasi hidup, stagnasi ekonomi, stagnasi bisnis.
Kenapa kok bisa terjadi stagnasi dalam kehidupan dan bisnis Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu hanya bergerak dalam sebuah kebiasaan. Pagi bangun, berangkat kerja, pulang, nonton TV, makan, tidur, bangun lagi, lakukan hal yang sama terus setiap bulan, setiap hari. Ya, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu hidup dalam stagnasi. Bapak Ibu, kalau mau keluar dari stagnasi, Bapak Ibu harus melakukan hal yang luar biasa. Sebuah langkah berbeda yang bisa membantu Bapak Ibu untuk keluar dari stagnasi hidup. Dan di sini Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah langkah berbeda, langkah luar biasa yang bisa membantu Bapak Ibu menjadi orang yang jauh lebih dahsyat. Bapak Ibu, setelah ini segera kontak oleh orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, yang mengajak Bapak Ibu bergabung dalam Ciputra Entrepreneur Club pada malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu mereka siap membantu Bapak Ibu menuju kesuksesan, melakukan langkah berbeda, dan Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Ciputra Entrepreneur Club, bersama-sama dengan Ciputra Group dan Tunas Group, Bapak Ibu bisa menuju kesuksesan. Dan saya yakin seluruh Indonesia juga bisa jadi seorang entrepreneur yang dahsyat. Dan salam entrepreneur buat semuanya. Ya, terima kasih Mr. Alan dan terima kasih semuanya rekan-rekan. Mohon untuk belum meninggalkan webinar kita di malam hari ini, kita akan mengikuti sesi foto dulu ya. Silakan ya. Mohon untuk diaktifkan videonya supaya kita juga bisa mengabadikannya dalam gambar dan cerita di malam hari ini. Akhir Februari, besok sudah awal Maret dengan semangat yang baru pastinya. Berikan senyum paling manis, ini pebisnis-pebisnis yang luar biasa dari segala tempat kita berada, tapi pastinya satu keyakinan kita bahwa mimpi-mimpi kita akan dimulai dengan langkah awal yang membawa pada kesuksesan. Karena itu yang masih tinggal ada kurang lebih ada 102 yang ikut malam hari ini. Kita ambil gambar dulu ya, gayanya biasa dulu kali. Pertama baru apa ya, baru kita salam entrepreneur. Oke. Siapa nih yang foto? Bisa? Bisa dibantu? 1, 2, 3. Oke. Yang kedua salam entrepreneur. Salam entrepreneur. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Satu lagi, masih ada. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi malam hari ini di webinar yang luar biasa ini. Sampai jumpa pada berbagai pelatihan bisnis lainnya, masih di CEC pastinya, dan juga di training, seminar, workshop yang secara berkesinambungan kita lakukan hanya di Ciputra Entrepreneurs Club. Terima kasih Chef Hugo, terima kasih Miss Anita, terima kasih teman-teman untuk testimoninya yang luar biasa, bahkan rekan-rekan yang masih semangat dari tempat kita masing-masing. Akhirnya selamat malam dari Manado, salam sukses. Salam sukses. Yes.